Gelora Bung Karno bakal meledak. Final Piala AFF U23 2025 bukan cuma soal gengsi Indonesia versus Vietnam, tetapi juga bisa menjadi saksi lahirnya dua rekor luar biasa. Jens Schraven, striker muda timnas Indonesia, hanya selangkah lagi mencatatkan sejarah yang belum pernah terjadi di turnamen ini. Indonesia melaju ke final setelah laga dramatis melawan Thailand yang berakhir dengan adu penalti menegangkan 7-6. Sementara Vietnam bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Filipina 2-1. Final ini akan menjadi ulangan partai puncak 2023 saat Garuda Muda kalah lewat adu penalti. Namun kali ini ada aroma pembalasan sekaligus sejarah. Jens Schraven telah mencetak 7 gol, angka yang melampaui rekor top skor 4 edisi sebelumnya yang maksimal hanya 3 gol. Jika mencetak lagi di final, namanya akan benar-benar tak tergoyahkan sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah satu edisi AFF U23. Tapi bukan hanya Indonesia yang membidik sejarah. Vietnam bisa menjadi tim pertama yang menjuarai AFF U23 3 kali berturut-turut jika mampu mengalahkan timnas Indonesia. Mereka sebelumnya memegang rekor 2 gelar beruntun termasuk saat menaklukkan Indonesia di final 2023. Pertandingan ini bukan sekedar duel biasa. Ini adalah laga penentu dominasi kawasan, pertaruhan harga diri, dan momen kelahiran legenda baru. Apakah Jens Schraven bakal menjadi pahlawan Garuda atau Vietnam yang kembali berjaya? Mereka hanya akan menjadi korban berikutnya. Kalimat itu yang jadi pembuka tajam media Vietnam Soha.vn jelang duel panas timnas Indonesia U23 melawan Vietnam U23 di final Piala AFF U23 2025. Pertandingan penuh gengsi ini bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 29 Juli dan atmosfernya dipastikan membara. Soha bahkan tanpa ragu menyebut Vietnam bakal mudah mengalahkan Garuda Muda. Kepercayaan diri itu tidak lepas dari catatan pertemuan yang menyakitkan. Sejak 2015, timnas Indonesia U23 hanya sekali imbang dan 6 kali kalah dari Vietnam di berbagai turnamen besar. Lebih perih lagi, kekalahan itu sering terjadi di momen-momen penting seperti semifinal hingga partai final. Mulai dari kekalahan telak 0-5 di SEA Games 2015, tersingkirnya Indonesia dari kualifikasi Piala Asia U23 2019 karena gol di menit akhir, hingga 2 kekalahan menyakitkan di SEA Games 2019. Semua itu jadi bukti bagaimana Vietnam selalu menjadi momok bagi Garuda Muda. Bahkan di final Piala AFF U23 2023, Indonesia kembali gagal setelah kalah adu penalti 5-6. Namun kali ini kondisinya berbeda. Indonesia bakal tampil di depan puluhan ribu pendukung sendiri di Gelora Bung Karno. Atmosfer stadion, semangat balas dendam, dan performa solid sepanjang turnamen menjadi modal besar untuk memutus rantai kekalahan dan membungkam kepercayaan diri Vietnam. Pelatih Kim Sang-sik datang dengan keyakinan tinggi karena jika menang, timnya bakal mencetak sejarah sebagai satu-satunya negara yang menjuarai AFF U23 3 kali berturut-turut. Tapi tekanan besar juga ada di pundak mereka. Satu kesalahan saja dan mimpi itu bisa runtuh di tengah sorakan ribuan fans merah putih. Kini tinggal satu pertanyaan besar yang tersisa. Apakah Garuda Muda bakal kembali tumbang atau justru membalikan sejarah dan membuat Vietnam menyesal telah meremehkan mereka? Semua akan terjawab di final nanti. Dan satu hal yang pasti, ini bukan sekedar pertandingan, ini soal harga diri bangsa. Final belum dimulai tapi Vietnam sudah ribut duluan. Penggunaan teknologi VAR di final Piala AFF U23 antara Indonesia versus Vietnam menuai tudingan panas dari warganet Vietnam. Banyak yang menuduh keputusan ini adalah bagian dari konspirasi untuk membantu timnas Indonesia U23 keluar sebagai juara. Untuk pertama kalinya dalam sejarah AFF U23, teknologi VAR akan diterapkan di laga final. Langkah yang diambil langsung oleh Federasi Sepak Bola Asia Tenggara demi menjaga keadilan pertandingan. Keputusan ini diumumkan oleh akun Twitter resmi ASEAN Football dan langsung menyita perhatian publik. Alih-alih disambut positif, sejumlah warganet Vietnam justru melontarkan kecurigaan. Di forum-forum olahraga Vietnam muncul komentar-komentar pedas yang menyebut Indonesia diuntungkan karena status sebagai tuan rumah. Beberapa bahkan menyebut ini sebagai skenario yang sudah disiapkan. Kenapa baru pakai VAR sekarang? Ini pasti untuk bantu Indonesia, tulis salah satu netizen. Sementara lainnya menyebut VAR hanya akan menjadi alat untuk mengamankan kemenangan tuan rumah, bukan demi keadilan. Dengan sejarah rivalitas yang panas, atmosfer penuh tekanan, dan teknologi baru yang kontroversial, final Indonesia versus Vietnam kali ini
bukan hanya soal sepak bola, ini tentang emosi, gengsi, dan siapa yang benar-benar pantas disebut Raja Asia Tenggara U23. Belum genap semusim di Como, Emil Audero bikin kejutan. Kiper timnas Indonesia itu dilaporkan akan segera cabut dari Como 1907 dan bergabung ke klub Serie A Cremonense. Kepindahan ini langsung jadi sorotan karena memperlihatkan betapa cepat karir Audero bisa kembali melesat ke level tertinggi sepak bola Italia setelah bergabung dengan timnas Indonesia. Informasi ini pertama kali diungkapkan oleh jurnalis kenamaan Italia Gianluca Di Marzio. Dalam laporan terbarunya, dia menyebut bahwa Audero dan juga Cremonense sudah mencapai kesepakatan personal. Proses finalisasi transfer tinggal menunggu hitungan jam. Cremonense mendekati Emil setelah gagal merekrut Pierluigi Gollini yang bertahan di AS Roma. Jika transfer ini resmi, maka Emil akan kembali ke Serie A setelah musim lalu sempat membela Como dan kemudian dipinjamkan ke Palermo di Serie B. Bersama dengan Palermo, dia mencatat 15 penampilan dengan 3 clean sheet dan 21 kebobolan, catatan yang cukup solid untuk tim papan tengah Serie B. Sepanjang karirnya, Emil Audero sudah mengoleksi lebih dari 170 laga di Serie A bersama dengan klub-klub besar seperti Juventus, Sampdoria, Inter Milan, dan terakhir Como. Dia dikenal sebagai salah satu kiper muda berbakat Italia yang kini memperkuat timnas Indonesia, membuat namanya semakin diperhitungkan di dua negara sekaligus. Cremonense yang baru saja promosi ke Serie A butuh sosok berpengalaman di bawah mister gawang. Audero jadi pilihan utama setelah mereka gagal menggait Gollini. Klub asuhan David Nicola pun menjadikan Emil sebagai target utama dan siap menjadikannya kiper nomor 1 untuk musim depan. Emil Audero sendiri merupakan pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, NTB. Karirnya yang sempat naik turun dari Juventus hingga sempat meredup di Como, kini berpeluang kembali bersinar di panggung tertinggi. Jika resmi bergabung dengan Cremonense, Audero tidak hanya mencetak comeback pribadi, tetapi juga membawa harum nama Indonesia di Serie A Italia. Baru debut langsung bikin geger, Axel Runtukahu hanya butuh 1 pertandingan untuk menunjukkan bahwa dirinya pantas dilirik oleh Patrice Kluivert. Striker baru Persija Jakarta itu mencetak 2 gol sekaligus alias brace dalam laga uji coba melawan Arema FC pada Sabtu 26 Juli dan langsung kirim sinyal siap membela timnas Indonesia. Tampil penuh percaya diri di Stadion Patriot, Axel membantu Macan Kemayoran menang telak 3-0. Setelah laga, dia tidak hanya mengucap syukur atas debut manisnya, tetapi juga secara terbuka menyatakan siap jika dipanggil ke skuad Garuda. Kalau memang rezeki, saya pasti beri yang terbaik, ungkap dirinya. Penampilan impresif ini langsung memicu respon dari pencinta sepak bola nasional. Banyak yang menyebut Axel bisa jadi amunisi segar di lini serang timnas Indonesia yang sedang mencari sosok predator baru. Fisik kuat, naluri gol tajam, dan mental siap tempur jadi bekal yang dimilikinya. Meski tenang dalam menanggapi isu timnas, Axel tetap menaruh harapan. Dia ingin terus fokus bersama Persija dan membuktikan diri lewat konsistensi. Saya bangga bisa mencetak gol, tetapi ini baru awal. Saya bakal berikan yang terbaik untuk Persija dan supporter, ujar dari Axel. Sebelum merapat ke Jakarta, Axel adalah tumpuan dari Barito Putra. Namun setelah klub asal Kalimantan Selatan itu terdegradasi, dia memilih Persija sebagai pelabuhan baru demi terus bertarung di level tertinggi sepak bola Indonesia. Dengan usia yang masih 26 tahun dan grafik performa yang menanjak, Axel Runtukahu bisa menjadi kejutan menyenangkan untuk Kluivert dan ancaman nyata bagi bek-bek lawan. Siap-siap Indonesia punya penyerang baru yang tidak bisa diabaikan.